Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan hari ini kita mau membawa penyembahan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum, sucikan dan kuduskan hidup kami agar kami layak Tuhan. Ampuni segala dosa dalam perkataan, pikiran, hati dan seluruh perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan dan layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau-lah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu berada bersama dengan kami. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Katakan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih. Sekali lagi saudara katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus, Kau segalanya. Kau kekasih hati kami. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau segalanya bagi, Kau segala-galanya Tuhan. Oh, di hidupku kami angkat tangan, oh, menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segala-galanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Di hidupku kami angkat tangan kami. Oh, kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Yesus, Tuhan yang hidup, Allah yang berdaulat. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Oh, mari katakan bersama, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus, Kau kekasih, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya
Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu, kami angkat suara, ku angkat suara memuji Kau segala-galanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan. Oh, kami angkat tangan, ku angkat tangan menyembah, kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Lebih lagi Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, amin, menyembah-Mu, kami angkat suara. Terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus berharap dan percaya padamu apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mau tetap berkata Tuhan segala-galanya bagi hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Persoalan, masalah, tantangan hidup tidak akan pernah bisa pisahkan kami dari kasih karunia-Mu Bapa. Ajar kami hari-hari ini terus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Kami kuat dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, oh, kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Kami menyembah Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidup. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Bahkan ketika kami di tengah badai sekalipun Tuhan, kami tetap percaya tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu menyerah. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus bertahan Tuhan di tengah badai hidup yang bergelora hari-hari ini. Kami mau terus berkatakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan-Mu Tuhan, oh, yang Kau berikan sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan. Amin Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih lagi angkat iman-Mu, katakan ku kan berdiri, ku kan berdiri.
yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun, karena Yesus selalu. Lebih lagi katakan, kami kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang menopang hidup kami Tuhan, Engkau yang menopang, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kau Tuhan yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu, kekuatan-Mu bagi kami yang berharap. Ajar kami terus berharap dan berserah Tuhan. Kami kan berdiri di dalam tekanan hidup kami. Mungkin hari-hari ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang menghadapi badai hidup yang rasanya tidak mampu lagi. Mereka yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, mereka yang sedang berjuang melawan corona, Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu dan Engkau jamah berikan kesembuhan Bapa. Biar kami mau terus berkata, kami akan terus berdiri di tengah badai hidup yang ada dalam masalah keuangan. Tuhan, kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau terus menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami begitu terbatas. Tidak ada kekuatan apa-apa dari hidup kami. Kami hanya perlu Tuhan di hari-hari ini. Mari sekali lagi saudara katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, amin, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan. Oh, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kata tergoyahkan Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang menopang langkah kami, Kau yang menopang iman kami. Kami mau terus percaya Tuhan.
Bahkan di saat badai bergelora dalam hidup kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Mampukan kami berjalan bersama Engkau hari-hari ini. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami Bapa. Bahwa kami untuk terus berharap, percaya, berserah hanya kepada-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Di saat badai bergelora, kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Amin. Bapa Kau atas kami tenang sebab Engkau Allah kami. Di saat badai, kami kan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, kami tenang, ku tenang sebab Kau lebih lagi di saat badai, di saat badai bergelora, kami kan terbang. Bapa Kau Raja kami, atas semesta kami tenang, ku tenang sebab Kau lebih lagi katakan saudara, di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Karena Engkaulah Bapa atas semesta, atas hidup kami Tuhan. Kami akan tenang sebab Engkau Allah kami. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, di saat badai kami kan terbang Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta alam, atas hidup kami Tuhan. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau yang memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang naik terbang, terus naik dan naik di tengah badai yang datang. Kami akan seperti burung Raja Wali yang naik tinggi terbang di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam masalah persoalan, mereka yang sedang ada dalam tekanan hidup yang rasanya sudah tidak mungkin lagi. Tapi kami mau tetap percaya dan berharap. Kami mau tetap berkata pada Tuhan, sekalipun badai yang besar itu datang menghantam kami, sekalipun rasanya tidak ada kekuatan lagi, namun kami mau tetap berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup membawa kami terbang tinggi bersama Engkau dalam kekuatan sayap-Mu. Katakan sekali lagi, di saat badai bergelora, kami kan terbang bersama-Mu Bapa Kau Raja. Kami tenang, amin Tuhan. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai kami kan terbang Bapa Kau Raja atas
tenang sebab Kau Allahku. Hanya di dekat dengan Engkau ada ketenangan yang sejati. Hanya ketika kami ada dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Karena itu hari-hari ini tidak ada lain yang kami rindukan selain dekat dengan Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dan menjadi kuat di dalam Engkau. Kalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Seperti biasa, kita percaya kesaksian akan membangunkan iman kita, ya. Shalom Ibu Debbie, selamat malam Bu. Saya perkenalkan, ya, saya adalah seorang pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mengikuti dari bulan Maret tahun 2020. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan Bu yang terjadi di hidup saya secara pribadi, di mana tanggal 11 September yang lalu saya diajak kakak saya dan adik saya yang tinggal di Amerika, yaitu daerah San Diego dan Colorado Springs, untuk liburan bersama mereka ke daerah California dan Denver. Sewaktu saya berangkat dari Indonesia ke San Diego, saya transit di Narita, Jepang. Selama di pesawat saya begitu tenang dan berjalan seperti biasa. Tibalah 2 jam sesaat sebelum landing di Narita, kru pesawat mulai mengumumkan bahwa sesaat lagi kita akan mendarat. Dan seperti biasa kalau sudah mau landed, ya semua orang mempersiapkan surat-surat yang diperlukan untuk transit. Dan saya kaget ternyata paspor saya dan boarding pass saya tidak ada di dalam tas tangan saya. Saya mencari, saya bongkar semuanya, saya sampai lihat di bawah kursi atau di sekitar saya, semua tidak ketemu, tidak ada. Selama hampir 2 jam sebelum landing, saya bersama penumpang di dekat saya dan semua kru pesawat yang ada ikut mencari di sana sini, tapi paspor dan boarding pass saya itu tidak ditemukan. Padahal bila bepergian ke luar negeri itu wajib harus ada di tangan, apalagi ini transit di Jepang. Iya, karena itu memang ID kita ya, tanda pengenal. Saya sangat khawatir Bu dan saya sangat takut. Tiba saatnya pesawat harus landing. Hati saya bertambah tidak menentu, saya sudah pasrah. Saya tidak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan perjalanan ke San Diego. Saya sudah berpikir tidak ada harapan untuk bisa bertemu dengan kakak dan adik saya. Satu persatu penumpang pun turun, sampai penumpang yang terakhir, yaitu orang tua yang memakai kursi roda juga sudah turun. Saya berpikir saya pasti akan dipulangkan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pramugari sudah merasa maksimal membantu sampai ke tempat sampah bekas makanan pun dibongkar oleh pramugari dan mereka mencari di sana. Tapi tidak ketemu juga. Semua penumpang sudah tidak ada dan kru pesawat pun sudah harus meninggalkan pesawat. Di saat itulah hati saya sudah di titik nol. Saya hanya pasrah, sudah tidak berdaya akan keadaan. Dan di saat itu saya mengalami lawatan Tuhan, Bu. Tiba-tiba ada suara yang membisikkan ke telinga saya, cari di tempat majalah satu deretan nomor kursimu. Dengan sigap saya langsung mengikuti suara itu. Suaranya sangat jelas sekali terdengar. Dan ternyata Bu, Tuhan Yesus baik. Saya berteriak seperti itu, Tuhan Yesus baik. Semua pramugari bertanya, you find it? Dan saya menjawab, iya, saya menemukan. Dan semua pramugari pun memeluk saya, tanda mereka ikut bergembira. Sampai kami lupa bahwa sedang dalam keadaan COVID, tidak diizinkan untuk berpelukan. Ya, iya. Paspor dan boarding pass saya itu ada di keranjang majalah di ujung kursi, sederetan dengan tempat duduk saya. Saya akhirnya baru teringat ya, setelah ditemukan saya ingat pertama kali saya masuk, saya langsung ke kursi itu dan akan menaruh tas saya ke atas tempat cabin di atas.
Lalu saya menaruh paspor itu di keranjang dan saya pikir nanti aja saya ambil kembali. Tapi ternyata setelah menaruh tas itu saya lupa. Intinya dalam peristiwa ini di mana kita pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Tuhan. Di saat hati kita sudah merasa tidak berdaya, maka ada Roh Kudus yang akan menolong. Ketika tepat pada waktunya, bisikan suara itu saya yakin itu adalah suara Roh Kudus, Bu. Itu saya yakin sekali, karena jelas sekali suara itu. Seperti yang sering Ibu Debbie bilang, mari kita mengalami Tuhan sendiri, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Mengalami Tuhan tidak mengenal tempat dimanapun kita berada. Bila kita benar-benar mengetuk pintu hati Tuhan, maka Dia akan hadir dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Demikianlah kesaksian saya, Bu, kiranya dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Debbie dan keluarga atas semua pelayanan dan firman-firman yang selama ini kami dengar. Kami sekeluarga sangat-sangat diberkati karena kami selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan ibu sekeluarga dan semakin banyak jiwa yang bisa mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Dan kemarin saya diberi kesempatan berjumpa dengan ibu ini di Colorado, saudara. Apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa ya. Saudara, kehilangan paspor dan boarding pass itu sama dengan kehilangan identitas diri dan tidak mungkin bisa masuk ke negara yang kita tuju, karena syarat pertama ketika masuk diperiksa oleh imigrasi harus ada paspor dan juga boarding itu di tangan kita. Ya, kalau tidak ada paspor tidak mungkin, kita pasti akan langsung dipulangkan ke negara kita. Puji Tuhan, ya coba bayangkan kalau tidak ada suara yang berbisik kepada ibu itu, mungkin dia sudah dipulangkan kembali ke Indonesia ya, atau di sana bisa ditahan saudara, bahkan bisa ditahan ya di sel dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau tidak ada suara yang berbisik, ternyata ada di tempat majalah. Setelah suara itu berbisik, ibu itu mengambil, baru dia ingat loh. Bukan ingat dulu baru ke situ, tetapi dengar suara berbisik dulu baru ingat. Oh iya, tadi saya taruh di sini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan bagi orang-orang, saya yakin itu bukan secara kebetulan. Itu masalah yang sangat pelik dan berat kalau sampai benar-benar sudah di pemeriksaan imigrasi, saudara. Tetapi ya Tuhan dan Roh Kudus itu hadir, ada. Saudara harus meyakini dan mengimani Tuhan itu benar-benar ada dan Dia sanggup melakukan segala perkara bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan nuntun langkah-langkah kita seperti yang kita dengarkan di mesbah syukur ya. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ayo ya, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, aku menyertai kamu asal engkau memperkatakan firman, merenungkan dan melakukan firman itu, maka Tuhan akan menyertai. Luar biasa kesaksiannya ibu, terima kasih, kami semua sangat diberkati. Tuhan terus menyertai ibu dan biarlah semakin banyak kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan ya. Terima kasih. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Hosea pasal yang ke-13 tadi malam. Ya, kita percaya firman Tuhan juga adalah ya penuntun bagi langkah hidup kita agar kita ini semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, kita semakin mengenal ya kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita ini tidak menjadi orang yang ya bingung dalam hidup ini, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus melakukan firman Tuhan. Baik saudara, sekarang kita sudah ada di Yehezkiel pasal yang ke-13. Ayat di malam kita sudah sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-6 tadi malam. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Ya, itulah sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan. Ayat yang ke-7 sekarang. Jadi bangsa ini ya ketika mereka makan jadi kenyang, lalu mereka mulai sombong dan melupakan Tuhan. Banyak orang yang seperti itu ya, ketika diberkati lupa dengan Tuhan ya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita mau terus menyembah Tuhan ya, mengingat bahwa Dia Allah yang terus menyertai kita ya saudara. Di sini dikatakan ayat yang ke-7, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka,
Seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan, kata Tuhan, ya. Karena mereka itu sudah tinggi hati dan sombong, ya. Ayat yang ke-8, aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa, binatang liar di padang akan merobek mereka. Saudara, jadi Tuhan tuh berkata dia seperti beruang yang kehilangan anak, ya. Aku mau mengoyakkan dada mereka, kata Tuhan. Artinya apa? Ya, betapa rindu beruang kehilangan anak itu, saudara, ya, kebingungan mencari-cari ke sana kemari. Tuhan itu sudah seperti itu, mencari bangsa ini untuk kembali. Seringkali dalam hidup kita ini, kita itu ya lupa, bahkan kita ini sengaja tidak mau mendengarkan Tuhan, padahal Tuhan itu sudah seperti beruang yang kehilangan anak. Artinya apa? Tuhan sampai kebingungan mau mengoyakkan dada mereka, menjamah mereka untuk mereka bertobat kembali pada Tuhan, tapi sungguh tidak bisa karena bangsa ini begitu keras kepala dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, ya, percayalah, ketika hari ini engkau sedang jatuh dalam dosa, engkau sedang terperangkap di dalam dosa, percayalah Tuhan itu sangat-sangat merindukan kita untuk kembali kepada Dia. Bahkan seperti katanya di sini, beruang yang kehilangan anak. Waktu kita jauh dari Tuhan itu akan menjadi sebuah Tuhan itu hatinya itu bersedih waktu kita ini jauh dari Dia dan melakukan dosa. Ya, dan karena itu Tuhan akan mencari kembali kita. Saudara, Tuhan bisa memanggil kita lewat cara-cara yang berbeda. Ketika saudara mendengarkan khotbah, hatimu dijamah, itu juga adalah cara Tuhan memanggil. Ada orang-orang yang dengan cara yang ajaib, aneh, dan luar biasa itu Tuhan memanggil. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya bersyukur kalau Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi kepanjangan suaranya, menyampaikan seruan tentang pertobatan bagi umat Tuhan agar saudara bertobat kembali kepada jalan-jalannya. Ayo, kalau hari ini engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keras hatimu. Tinggalkan kenajisan, tinggalkan percabulan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan amarah. Berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan, saudara, ya. Ayat yang ke-9, aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan satu keputusan, karena akibat dosa itu adalah maut, upah dosa itu adalah maut. Ketika manusia berbuat dosa, ya dialah yang memilih untuk dibinasakan, saudara. Dan Tuhan berkata, ketika Tuhan yang membinasakan engkau, siapakah yang dapat menolong? Jangan sampai hari Tuhan itu, murka Tuhan itu turun atas hidup kita. Karena ketika sudah turun, tidak dapat kita dipulihkan lagi. Selama masih ada waktu, mari kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, saudara. Ayat 10, di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Mengapa Tuhan menyinggung di mana rajamu? Karena bangsa ini mengangkat raja tanpa bertanya kepada Tuhan lagi. Ya, Israel dulu adalah negara teokratis, saudara. Artinya apa? Negara yang kepemimpinannya itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tetapi karena pemberontakan mereka, akhirnya mereka mulai mengangkat raja tanpa bertanya kepada Tuhan. Mereka mengangkat raja tanpa bertanya pada Tuhan, dan mereka mulai mengagungkan raja manusia. Makanya Tuhan berkata, kalau aku yang membinasakan kamu, siapa yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu yang engkau andalkan itu, ya, yang engkau puja-puja itu, yang engkau anggap bisa menolongmu, ya, supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Mereka mau ada raja, saudara, atas mereka. Ayat yang ke-11, aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Akhirnya Tuhan mengikuti apa yang mereka mau, diberi raja, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Allah di atas bangsa itu. Tuhan bilang, aku memberikan raja kepadamu dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku, ya. Jadi Tuhan itu tidak berkenan karena mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Allah sendiri. Mereka meminta raja yang dapat mereka anggap sebagai orang yang dapat menuntun mereka.
Ayat yang ke-12. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Ayat 13. Sakit beranak mendahului kelahiran, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Ya saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada orang ibu yang hamil terus anaknya nggak mau keluar-keluar. Itu sakitnya minta ampun. Saya yakin ibu-ibu yang pernah melahirkan normal, saya pun pernah saya melahirkan normal, saudara. Ya, dan merasakan orang wanita yang melahirkan normal, puji Tuhan saya tidak pernah dioperasi karena semuanya melahirkan normal. Waktu kita mengalami sakit perut itu kan harapan kita apa? Biar bayi ini segera keluar. Tapi Tuhan bilang, saudara, keadaan bangsa ini akan seperti orang yang sakit bersalin, tetapi anaknya itu tidak mau keluar. Pada waktu belum waktunya tiba dia keluar, dia bergerak-gerak. Tetapi ketika waktunya dia lahir, dia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Waduh, itu sangat menyiksa sakitnya. Bayangkan sudah waktu belum waktunya, dia bergerak-gerak bikin sakit perut. Tapi ketika sudah waktunya dia malah diam gak mau keluar. Jadi sakit perutnya itu semakin bertambah. Demikianlah keadaan mereka, kata Tuhan. Akan kukebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kukebaskankah mereka daripada maut, kata Tuhan. Maaf saudara, iya benar ya. Jadi Tuhan bilang ya, akan kukebaskankah mereka daripada maut ya. Akan kukebaskankah mereka dari dunia orang mati? Di manakah penyakit samparmu hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Ya, sehingga pada akhirnya Tuhan itu harus rela membiarkan mereka binasa. Kenapa? Karena sudah sampai di batas, saudara, mereka tidak mau bertobat. Ya, ayat yang ke-15, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Saudara, ya, kita melihat, saudara, ketika Tuhan itu murka maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Mari ketika Tuhan masih beri kita ini waktu, biarlah kita sungguh-sungguh ya hidup berkenan pada Tuhan, mengejar ya apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita ini boleh semakin hari semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kesakitan seperti orang hamil, sudah waktunya lahir tapi anaknya tidak mau lahir-lahir. Ya, biarlah kita terhindar dari segala hal-hal yang tidak berkenan, sehingga hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Bukan untuk kebaikannya Tuhan. Karena Alkitab berkata, apabila kita memperkatakan firman, merenungkan firman siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman, maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan beruntung. Kita hidup benar bukan untuk kepentingan Tuhan. Kita hidup benar bukan Tuhan yang untung. Kenapa kita harus hidup benar? Itu untuk kepentingan kita, supaya hidup kita ini beruntung dan berhasil. Jadi saudara, ya jangan tunggu lagi untuk bertobat. Mari kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, bertobatlah sehingga hidup kita bisa dibaharui dan kita dapat mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan. Ya, jangan keraskan hatimu, tetapi relakan dan bertobatlah supaya kita ini dipimpin oleh Tuhan, senantiasa berjalan di dalam jalan-jalannya. Mari kita renungkan firman ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menuntun jalan hidup kami. Dan itu yang paling indah bagi kami ketika kami berserah dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena itulah yang mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kami. Terima kasih buat tuntunan firman-Mu, tangan-Mu yang selalu menopang kami. Kami tidak usah takut ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai
surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Biar kita mau berkata di hadapan Tuhan malam ini, pegang tangan kami Tuhan, kami mau mengiring Engkau di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bawa keluarga kami, suami, istri, anak-anak duduk di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami di dalam jalan-jalan-Mu agar kami tidak tersesat. Pimpin hidup kami Bapa. Suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga kami dan seisi rumah kami menyenangkan Tuhan. Berkati orang tua kami, papa mama kami, oma opa kami di usia senja mereka. Beri damai sejahtera, sukacita senantiasa, kesehatan, kekuatan. Bahkan hari ini kalau ada yang sakit, Tuhan kami berdoa kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami tolak segala sakit yang datang dari kuasa kegelapan. Kami pegang bagian yang sakit, katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Bahkan di atas bangsa ini kami berdiri membawa bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan, lawatan Tuhan tercurah, sehingga orang-orang bertobat kembali kepada jalan yang benar. Biarlah bangsa ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah hidup mereka ada roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini kepada jalan yang benar. Tuhan kami berdoa, biarlah dari Sabang sampai Merauke Indonesia diberkati. Damai sejahtera Kristus turun. Kami usir roh pertikaian, pemberontakan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini. Juga kami terus berdoa untuk setiap mereka yang punya banyak kerinduan Tuhan, untuk boleh memiliki keturunan, untuk dilepaskan dari segala persoalan hutang, terlilit hutang, sakit penyakit, semua yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, obat tidur, yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, semuanya dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga anak keturunan ilahi boleh dipercayakan. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap kerinduan kami Bapa. Biarlah Tuhan terus menjagai kami di masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati tim medis, bahkan semua yang ada di bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Dilawat Tuhan, terjadi keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi nama Tuhan, dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari sekarang bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.